Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kelompok kami akan membahas topik yang kelompok kami pilih, yaitu perbandingan proxy pada Linux dan Windows untuk mempercepat browsing website. Perkembangan dari teknologi informasi tidak terlepas dari pembagian informasi dengan media jaringan komputer atau computer networking. Terhubungnya sistem dan jaringan lokal dengan jaringan global atau internet working akan membuat berbagai permasalahan muncul, mulai dari keamanan, efisiensi bandwidth, kecepatan akses browser, dan lain-lainnya. Untuk itulah diperlukan untuk membangun sebuah proxy server. Proxy server dibangun untuk mempercepat browsing dalam suatu jaringan internet. Sebuah sistem operasi diperlukan untuk membuat sebuah proxy server. Sistem operasi yang banyak digunakan saat ini antara lain Linux, yang merupakan sistem operasi open source, dan Windows, yang merupakan sistem operasi closed source. Kedua sistem operasi tersebut dapat digunakan untuk membangun proxy server dengan menggunakan toolsnya masing-masing. Untuk Linux menggunakan tool Squid, dan WinRoot untuk digunakan pada Windows. Tujuan yang dicapai adalah melihat dan membandingkan proxy dengan sistem operasi mana yang lebih cepat dalam membuka website, antara proxy Linux yang menggunakan tool Squid atau proxy Windows yang menggunakan tool WinRoot. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Prima Yuda, NPM 190810104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam paper ini, melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Ya, langsung saja. Yang pertama, ada studi literatur. Metode penelitian ini itu dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari teori yang berhubungan dengan sistem operasi Microsoft Windows, Red Hat 9, dan proxy servers yang menggunakan Squid dan WinRoot, serta pengimplementasian proxy server pada Windows dan Linux. Yang selanjutnya ada analisis dan perancangan. Di metodologi penelitian ini dilakukan analisis kecepatan browsing yang akan dilakukan pada komputer klien yang mengakses di situs dari server yang menggunakan Squid pada Linux dan WinRoot pada Windows, dan perancangan jaringan komputer klien server yang digunakan untuk pengujian. Yang ketiga, ada instalasi dan konfigurasi. Metodologi penelitian ini dilakukan implementasi dan konfigurasi server di komputer yang memenuhi spesifikasi minimum untuk server dengan sistem operasi Windows dan Red Hat 9. Setelah dilakukan implementasi dan konfigurasi server, akan selanjutnya dilakukan instalasi dan konfigurasi proxy server Squid dan proxy server WinRoot. Untuk akses internet digunakan koneksi dari ISP yang terkoneksi pada komputer server. Yang terakhir adalah metodologi penelitian, percobaan, dan analisis hasil percobaan. Metodologi penelitian ini dilakukan itu dengan beberapa kali percobaan untuk mengakses beberapa situs pada server yang menggunakan sistem operasi Linux dan Windows dengan menggunakan bantuan browser Mozilla Firefox dari komputer klien. Dan yang selanjutnya akan disimpulkan manakah sistem operasi yang lebih cepat, apakah Windows dan apakah Linux. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizal Fiansyah, NPM saya 105. Di sini saya akan melanjutkan analisis masalah kasus dalam membangun proxy. Permasalahan yang akan diteliti pada paper tersebut yaitu seberapa handalnya suatu proxy server yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan pengaksesan internet pada dua server yang masing-masing server tersebut memiliki sistem operasi dan tools yang berbeda. Jadi paper ini bertujuan untuk membandingkan atau mengetahui apakah proxy server yang dijalankan pada sistem operasi yang berbeda memiliki kecepatan pengaksesan website yang berbeda juga. Penelitian pada paper ini mencatat load time proxy, yaitu seberapa cepat satu halaman utuh ditampilkan pada sebuah website pada proxy server, dan juga ada load time pengaksesan website, adalah waktu yang dibutuhkan web browser pada klien untuk menampilkan situs yang diakses dari proxy server. Jadi load time proxy ini pada server
dan load time pengaksesan website pada klien. Selanjutnya perancangan. Perancangan perlu dilakukan tahap demi tahap agar terciptanya proxy yang handal. Semua itu akan menjadi faktor penentu dalam mendesain dan mengimplementasikan fasilitas menghemat bandwidth dan mempercepat akses browsing. Langkah-langkah agar tercapainya rancangan proxy yang handal tersebut yaitu jaringan yang digunakan untuk pengujian adalah jaringan dengan jenis client server. Jenis client server ini di mana ada satu komputer yang bertindak sebagai server atau proxy server dan komputer lain yang terhubung dengan server tadi sebagai klien. Pada penelitian ini digunakan dua server dengan sistem operasi yang berbeda. Untuk topologi jaringannya, kajian ini menggunakan topologi star, di mana server dan klien dihubungkan dengan hub atau switch atau media penghubung. Penelitian ini menggunakan dua server dan dua klien yang berguna sebagai pelaksanaan kajian dan medianya. Kemudian bagian perancangan diuraikan sebagai poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu ISP. ISP adalah vendor atau penyedia layanan internet yang berfungsi agar bersambung pada jaringan internet. Yang kedua server atau proxy server, yaitu komputer yang melayani setiap permintaan klien yang terhubung dengan dalam jaringannya. Yang ketiga hub atau switch, yaitu penghubung antara komputer server dengan komputer klien. Yang keempat komputer klien merupakan komputer yang meminta layanan ke server. Kemudian yang kelima kabel UTP atau biasa disebut kabel LAN. Kabel UTP ini digunakan untuk mengoneksikan komputer klien dan server dengan memakai sambungan switch. Ya. Kemudian yang terakhir rancangan IP address. Rancangan IP address pada komputer klien dan server sama-sama menggunakan IPv4 statis atau tidak berubah-ubah. IP address yang digunakan terdiri dari 24 bit untuk network ID dan 8 bit sisanya digunakan untuk host ID. IP address jenis ini biasa disebut IP address kelas C. IP address kelas C itu biasanya digunakan untuk seperti LAN atau local access network. Pada 3 bit pertama diberikan angka 110 sehingga bit awal IP tersebut yaitu 192 sampai 223. Ya baik, perkenalkan nama saya Arif Hidayat Subagio, NPM 1908 10165. Di sini saya akan menjelaskan pengujian dari paper tersebut. Situs yang akan diakses dan dicatat respon time-nya pada penelitian tersebut yaitu ada 4. A. kompas.com, B. alibaba.co.id, C. detik.com, D. amazon.com. Nah, sedangkan situs-situs yang sering diakses tidak akan dicatat respon time-nya seperti itu. Lalu pengujian ini juga sebelum melakukan pengujian perlu dilakukan tahapan secara sistematis pada proxy Windows dan proxy Linux agar melakukan tahapan yang sama. Tahapan yang dilakukan ditampilkan pada gambar diagram alert di samping. Nah, bisa dilihat dari diagram alert tersebut. Ini untuk agar pengujiannya itu semua itu sama prosesnya sama step by stepnya, jadi tidak ada perbedaan. Pure perbedaannya itu ada di Windows dan Linuxnya. Awal itu dimulai, lalu instalasi dan konfigurasi sistem operasi server pada Linux dan Windows, lalu instalasi dan konfigurasi tools proxy server, squid dan rootnya, lalu pengaturan jaringan, lalu pengaturan proxy server pada web browser komputer klien. Nah, lalu pada pengujian pertama akan masuk ke dalam perulangan. Pada pengujian pertama yaitu pengujian menggunakan web browser yaitu Mozilla Firefox, lalu catat waktu dari website yang dituju tampil utuh di browser. Jadi loading time-nya ini dilihat dari
dari awal akses sampai website tersebut tampil seutuhnya di web browser. Lalu setelah muncul didapatkan respon time-nya, maksudnya loading time-nya, maka langsung hapus web browser, hapus history web browser, lalu ulangi lagi sampai 5 kali. Setelah 5 kali, maka selesai. Akan didapatkan 5 loading time yang sudah diketahui. Lalu, untuk penjelasannya, persiapan yang dilakukan pada komputer server sebelum pengujian, yaitu instalasi dan konfigurasi server meliputi IP address server, lalu instalasi dan konfigurasi squid pada proxy server sistem operasi Linux, dan WinRoot pada proxy server sistem operasi Windows. Nah, lalu, tahapan dilakukan pada komputer klien, yaitu atur network pada komputer server, konfigurasi proxy server dan web browser yang akan digunakan, hubungkan server dengan komputer, lakukan pengaksesan situs yang sudah ditentukan, hapus histori pengaksesan situs pada web browser tersebut, lalu lakukan kembali langkah dari D ke F. Dilakukan sebanyak 5 kali pengujian dan catat respon time-nya. Nah, hasil dari pencatatan respon time pada pengujian yang dilakukan paper tersebut akan diolah dan mendapatkan kesimpulannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaman Fitroni. Di sini saya akan review paper pada hasil dan pembahasan. Pencatatan kecepatan waktu pada browser. Untuk mengetahui respon time atau load time pada pengaksesan situs diambil dari waktu yang ditunjukkan pada browser Mozilla Firefox sampai selesai menampilkan seluruh halaman situs. Cara tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka Mozilla Firefox. Lalu yang kedua, akses sebuah website untuk menghitung log time-nya. Di sini menggunakan website tools.pingdom.com seperti pada gambar ini. Lalu yang ketiga, pada bagian enter the URL, ketik website yang akan dihitung log time-nya. Ini adalah website pada bagian tersebut. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana tahapan ini dijalankan. Pertama, buka Mozilla Firefox, lalu ketik website tadi tools.pingdom.com, lalu klik enter. Oke, websitenya sama seperti pada gambar tadi. Di sini lalu ketikkan URL yang atau situs yang ingin dikunjungi. Di sini saya akan contohkan sebagai berikut. Lalu tes formnya terserah dari mana. Di sini saya akan menggunakan Asia. Lalu start test. Pada proses ini memakan waktu yang lama, jadi kita tunggu aja. Setelah selesai nanti akan muncul hasilnya seperti di bawah ini. Your result. Ini ada gambar websitenya, gambar website dari Kompas. Lalu ini adalah hasilnya, dan ini adalah load time akan digunakan. Oke, kembali ke review lagi. Hasil pengujian load time. Pengujian dilakukan pada komputer klien. Sebelum melakukan pengujian, perlu dilakukan pengaturan IP address komputer klien. Pengaturannya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, klik tombol start, lalu pilih control panel, lalu pilih network connection, dan pilih area connection. Pada tab general dalam dialog tersebut, cari internet protocol atau disingkat dengan TCP atau IP, dan klik tombol properties. Untuk pengaturan IP address dinamis, pilih tombol radio button, yaitu obtain an IP address automatically dan obtain DNS server address automatically.
Untuk pengaturan IP address statis, pilihlah tombol radio button, yaitu use the following IP address. Kemudian isikan bagian IP address dengan alamat komputer sesuai dengan server yang digunakan. Pada bagian subnet, max diisi dengan angka 255.255.255.0. Dan pada bagian default gateway isikan dengan IP address dari komputer yang bertindak sebagai server. Lalu yang keempat, untuk mengakhiri dan menyimpan beban yang dilakukan, klik tombol OK, kemudian klik tombol close, dan jika muncul dialog konfirmasi untuk restart komputer, maka pilihlah restart komputer tersebut. Setelah pengaturan IP address dilakukan, maka dilanjutkan dengan pengaturan HTTP proxy menjadi IP address server dengan port 8080 pada browser klien. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, buka browser Mozilla Firefox pada komputer klien, lalu pilih menu tools dan sub menu option, lalu pilih advanced, pilih network, dan lalu klik tombol setting. Yang kedua, pilih manual proxy configuration pada bagian HTTP proxy, lalu ketikkan IP address server dan port server 8080 dan klik OK untuk mengakhiri konfigurasi pada Mozilla Firefox. Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali dengan masing-masing proxy server. Rata-rata load time-nya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh response time lalu dibagi dengan jumlah percobaan yang telah dilakukan. Nah, hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata load time sama dengan jumlah load time dibagi dengan jumlah percobaan yang telah dilakukan. Itu adalah rumusnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji pada Windows dan Linux. Hasil kecepatan load time sampai menampilkan untuk halaman website yang dilakukan dari komputer klien pada server Linux dan Windows diuraikan pada tabel berikut. Pada tabel 1, yaitu tes menggunakan proxy Linux di website kompas.com pada tes ke-1 4,7 detik, tes kedua 4,5 detik, tes ketiga 4,1 detik, tes keempat 4,6 detik, dan tes kelima 5 detik. Dan rata-rata loading time-nya 4,6 detik. Pada website Alibaba, tes pertama 7,6 detik, tes kedua 7,2 detik, tes ketiga 7,2 detik, tes keempat 7,5 detik, dan tes kelima 7,1 detik dengan rata-rata loading time 7,3%. Dan uji coba di website detik.com, tes pertama 5,7 detik, tes kedua 5,7 detik, tes ketiga 5,4 detik, tes keempat 5,6 detik, dan tes kelima 5,3 detik dengan rata-rata loading time 5,5 detik. Dan uji coba di website Amazon, tes pertama 5,8 detik, tes kedua 5,6 detik, tes ketiga 5,7 detik, tes keempat 5,8 detik, tes kelima 5,2 detik dengan rata-rata loading time 5,6 detik. Pada tabel 2, uji coba menggunakan proxy Windows di website Kompas, tes pertama 5,9 detik, tes kedua 6 detik, tes ketiga 5,5 detik, tes keempat 5,4 detik, tes kelima 5,7 detik dengan rata-rata loading time 5,7. Uji coba di website Alibaba, tes pertama 8,8 detik, tes kedua 7,8 detik, tes ketiga 8,6 detik, tes keempat 8,5 detik, tes kelima 8,8 detik dengan rata-rata loading time 8,5 detik. Uji coba di website
detik.com, tes ke-1 6,7 detik, tes kedua 6 detik, tes ketiga 6,7 detik, tes keempat 6,2 detik, dan tes kelima 6,8 detik dengan rata-rata loading time 6,5 detik. Uji coba di website Amazon, tes ke-1 6,5 detik, tes kedua 6,1 detik, tes ketiga 6,4 detik, tes keempat 6,3 detik, dan tes kelima 6,6 detik dengan rata-rata loading time 6,4 detik. Kesimpulan yang didapat adalah pengguna proxy server bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dalam mengakses internet, dan Linux memiliki kecepatan rata-rata kecepatan paling kecil daripada Windows. Saran, pengujian mungkin dapat dibandingkan dahulu tanpa menggunakan proxy. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu web browser. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.